Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Skolastika Laliso. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan peta, pengendaraan jarak jauh, dan sistem informasi geografis. Kira-kira apa saja ya yang akan kita kaji pada materi kali ini? Yuk kita simak sama-sama teman-teman. Fungsi peta sebagai komponen pengendaraan jauh. Fungsi yang pertama menunjukkan posisi dan lokasi. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat dari tempat lain di permukaan bumi. Fungsi yang kedua memberi gambaran permukaan bumi. Sebagai salah satu komponen pengendaraan jarak jauh yang penting, peta memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Bentuk-bentuk tersebut meliputi bentuk lautan dan bentuk pegunungan. Yang berikut memberi data potensi daerah. Peta menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Potensi yang dimaksud bisa berupa potensi daerah rawan banjir atau potensi daerah yang mengalami kekeringan. Yang berikut menunjukkan ukuran, luas, dan jarak. Peta dapat memberitahu kita ukuran karena dengan peta luas daerah dan jarak-jarak di permukaan bumi dapat diukur. Misalnya, saat kamu mau mengetahui jarak sebenarnya dua lokasi, kamu dapat menghitungnya dengan membandingkan skala dua lokasi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja fungsi dari peta, ternyata peta sangat membantu kita teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Yuk kita simak sama-sama. Cara membaca peta. Paralel dan meridian. Paralel dan meridian juga sering disebut sebagai lintang dan bujur. Paralel dan meridian merupakan satu di antara metode penentuan lokasi yang sistematis dan tertua di dunia. Pahami, friend. Apa itu paralel? Paralel atau lintang adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Jadi arahnya timur hingga barat, lalu lintang ini akan melingkar semakin ke kutub, semakin kecil lingkarannya. Yang berikut meridian. Meridian atau bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis meridian ini juga membentuk lingkaran, tapi besar lingkarannya sama semua. Metode pembacaan peta ini didasarkan pada sistem koordinat geografis yang kalau ditulis akan seperti pada gambar berikut. Sistem koordinat geografis ini terbentuk dengan menggambarkan seperangkat lingkaran timur hingga barat di seluruh dunia yang sejajar dengan khatulistiwa dan seperangkat lingkaran utara hingga selatan yang melintasi khatulistiwa dengan sudut-sudut yang tepat dan menyatu di kutub. Dengan demikian terbentuk jaringan garis referensi untuk menemukan titik-titik lokasi di permukaan bumi. Yang berikut adalah arah dan jarak dalam kuadran. Lokasi bisa ditentukan dengan mengacu pada arah dan jarak dari suatu tempat. Acuan arah dan jarak ini sering kamu temukan di kehidupan kamu sehari-hari. Pahami, friend. Nah, kalau dalam peta, arah dan jarak tersebut diterapkan dengan menentukan sudut asimut dan back asimut. Juga letak suatu lokasi berdasarkan jarak lokasi tersebut terhadap lokasi awal. Apa itu asimut? Azimut juga sering disebut sebagai sudut kompas, yaitu besar sudut yang ada di antara satu titik dengan arah utara pengamat, yang dihitung searah jarum jam. Misalnya, jika kamu membidik sebuah objek menggunakan kompas, kamu akan mendapatkan sudut yang tercipta di antara objek dengan arah utara kamu. Nah, sudut itulah yang dinamakan sudut asimut. Jarak dan jarak dalam koordinat kartesius. Koordinat kartesius menggunakan sumbu horizontal X dan sumbu vertikal.
Cara membaca peta yang satu ini digunakan pada jarak yang diambil dari sumbu X dan Y. Misalnya nih, kamu mau mengetahui lokasi kota Bekasi kalau dilihat dari kota Bogor, maka kamu tinggal gambar koordinat kartesius mulai dari kota Bogor. Kamu harus mencari jarak dari sumbu X dan sumbu Y. Dari situ akan ketahuan jarak dari X dan Y itu berapa. Misalnya, kalau kita dapat X itu 3 cm dan dari Y 7 cm, kita bisa menyajikan kalau lokasi kota Bekasi kalau dari kota Bogor itu adanya di titik 3,7. Yang berikutnya, arah dan arah. Dalam menentukan arah, ada dua cara yang bisa kamu gunakan, yaitu dengan menggunakan resection dan dengan menggunakan kompas. Resection kamu gunakan untuk menemukan lokasi pengamat peta dengan menentukan sudut miring dari dua lokasi yang sudah diketahui dengan baik di peta. Semakin banyak lokasi pengamat peta yang sudah diketahui, maka semakin akurat lokasi tempat pengamat tersebut berada. Nah, di sini kita bisa tentukan minimal dua lokasi yang sudah diketahui atau gampang dikenali, seperti gunung, bangunan, dan belokan sungai. Jadi, setelah kamu menentukan dua patokan tersebut, barulah kamu bisa menggunakan kompas. Gunakan kompas kamu untuk menghitung sudut asimut atau sudut bidikan dari kompas, lokasi-lokasi yang kamu jadikan patokan tadi, dan arah kompas kamu ke patokan tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui cara membaca peta, ternyata dengan adanya kita mengetahui cara membaca peta, kita dapat mengetahui lokasi, titik, dan tujuan arah suatu tempat. Nah, teman-teman, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Yuk, kita simak sama-sama. Pengelolaan citra dan pengendaraan jauh. Manfaat proses pemetaan sebagai komponen pengendaraan jauh adalah untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek daerah atau fenomena melalui analisis data yang didapat melalui alat tanpa kontak langsung dengan objek daerah atau fenomena yang dikaji. Yang berikutnya adalah citra. Citra sendiri merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau hasil cetakan. Jenis citra ada dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor kamera, misalnya foto kawasan desa yang tertangkap oleh sensor di satelit, terus foto desa tersebut terlihat dari langit. Sementara citra non-foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor selain kamera seperti sensor infrared yang bisa membaca temperatur di setiap wilayah. Hasil tangkapan sensor harus diolah dulu saat citranya sudah sampai di stasiun yang ada di bumi. Biar kualitasnya bisa diperbaiki atau dikoreksi dulu, ini penting dilakukan supaya gambarnya lebih jelas agar citra tersebut bisa dianalisis. Selain itu, ada koreksi georeferensi yang berfungsi untuk membentuk koordinat geografis. Jadi, saat citra ditangkap, kita jadi bisa tahu lokasi suatu objek ada di koordinat mana. Koreksi georeferensi ini juga bisa digunakan untuk membuat overlay atau hamparan yang menunjukkan data tertentu. Yang berikutnya adalah pengelolaan citra. Untuk mengelola sebuah citra, ada 4 proses yang harus dilakukan, pahami friend. Apa saja keempat proses tersebut? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, processing. Processing atau pra-pengelolaan data. Pada langkah ini, citra yang baru ditangkap satelit dikoreksi. Koreksi pada tahap ini ada berbagai macam, pahami friend. Ada koreksi geometrik yang berfungsi untuk mencocokkan lengkungan bumi dengan gerak sensor. Hal ini dilakukan agar citra sesuai dengan garis lengkungan yang ada di lapangan.
Kemudian ada yang namanya koreksi radiometrik yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi dari pantulan objek yang ditangkap oleh sensor. Dengan koreksi ini, awan atau debu yang mengganggu citra yang ditangkap oleh sensor bisa dihilangkan. Jadi, hasil tangkapan sensor akan terlihat lebih jelas. Yang kedua adalah image enhancement, alias meningkatkan kualitas citra agar interpretasi dan analisisnya jadi lebih baik. Untuk melakukan proses ini, citra direduksi agar hasilnya tidak buram. Selain itu, bisa juga dengan cara citranya diperbesar dan kontrasnya disesuaikan agar makin jelas mana objek yang mau ditunjukkan atau mau didapatkan datanya. Misalnya, saat kita mau menunjukkan vegetasi di sebuah wilayah, maka bagian tumbuhan yang terlihat pada citra diatur kontras warnanya agar citra tersebut terlihat makin jelas kalau wilayah tersebut adalah vegetasi di sebuah wilayah. Yang ketiga adalah transformation. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah transformation citra. Dalam proses ini, kita harus menggabung-gabungkan pita spektrum yang sudah didapat. Jadi, setiap citra yang tertangkap sensor belum tentu menangkap keseluruhan wilayah, alias hanya menangkap sebagian wilayah saja. Misalnya, saat kamu mengambil citra wilayah Kuta di Bali, ternyata tangkapan citra yang pertama hanya menangkap bagian pesisirnya saja. Kemudian, tangkapan citra yang kedua hanya dapat daratan yang ada di dekat pesisir tersebut. Nah, dari kedua citra yang didapat tersebut, kita gabung-gabungkan sampai akhirnya membentuk wilayah yang ingin kita dapatkan. Dengan begitu, kita akan dapat citra wilayah Kuta di Bali secara utuh. Yang keempat adalah image classification. Setelah citra yang sudah dikoreksi ditingkatkan kualitasnya dan digabung-gabungkan, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah membeda-bedakan citranya, lalu dikelompokkan ke kelas tertentu sesuai dengan jenisnya. Untuk membeda-bedakan citra ini dibutuhkan data tambahan agar proses pengelompokannya ada dasarnya. Proses pengelompokan ini menggunakan software di komputer, paham mi friend. Jadi, setiap piksel yang terlihat pada gambar dipisahkan berdasarkan nilai reflektansinya, kemudian dimasukkan ke kelas tertentu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui materi yang terakhir mengenai pengelolaan citra dan pengendaraan jauh, saya harap materi pembelajaran yang saya bawakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Skolastika Lalisuk, sekian dan terima kasih.